Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambar sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Makna dari kepala banteng adalah karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah. Orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Benteng juga suka berkumpul dan jiwa sosial yang tinggi. Ia juga salah satu kawanan hewan yang kuat. Butir keenam itu dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 5 contoh pengamalan Pancasila, sila keempat butir keenam. Itu ada 10 poin. Yang satu, setiap orang menerima dan menghargai hasil keputusan musyawarah. Yang kedua, setiap orang bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketiga, berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat orang lain. Keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan bersama-sama. Keenam, mentaati segala bentuk peraturan dan perundang-undangan. Ketujuh, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum atau pemilu. Kedelapan, siap menerima sanksi setiap hasil keputusan. Kesembilan, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kesepuluh, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang dimana ke poin ke-1 itu setiap orang menghargai hasil keputusan orang lain. Dalam hal ini, pasti setiap orang wajib menerima hasil yang sudah ditentukan baik dari tingkat keluarga, organisasi maupun tingkat negara, sekalipun khususnya negara Indonesia. Misalnya dalam hal berpendapat, kita boleh mempunyai pendapat yang berbeda, tapi kita juga harus menerima hasil pendapat orang lain apabila dalam bentuk forum pendapat itu lebih banyak diterima anggota forum lainnya dan pendapat tersebut dinyatakan sebagai keputusan forum. Setiap orang bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang dimaksud di sini itu sebagai pengamalannya bisa kita lihat dari suatu kejadian dalam bentuk keluarga saat berniat untuk melakukan liburan pada akhir tahun. Mereka masing-masing mengajukan pendapat tentang destinasi wisata yang paling menarik. Maka dilakukan musyawarah untuk mencari solusinya. Hasil akhir akan didapatkan melalui surat terbaik dan pihak yang suaranya lebih sedikit harus menerima keputusan tersebut. Dan hasil keputusan harus dilaksanakan dikarenakan itu adalah hasil keputusan bersama. Berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat orang lain. Dari poin ini yang dimaksud adalah pada hal ini setiap apapun pendapat yang orang lain berikan kepada kita wajib menerima pendapat tersebut. Bila anggota forum menerima pendapat tersebut dengan jiwa besar, kita harus menerimanya. Namun, kita juga harus mempertimbangkan pendapat tersebut, dikarenakan kita harus melihat apakah pendapat tersebut baik untuk halayak umum atau hanya untuk diri kita sendiri. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang dimaksud menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah adalah setiap keputusan yang telah kita sepakati bersama, maka kita harus menghormati setiap keputusan itu. Dan untuk hasil yang sudah dicapai, kita harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan tersebut. Menghargai setiap keputusan yang sudah diambil dan menjalankan seluruh perbuatan yang sudah ditetapkan dengan tulus dan bijaksana. Dan poin selanjutnya itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan bersama-sama. Maksud dari kalimat tersebut adalah karena setiap keputusan yang sudah diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka setiap dari hasil keputusan itu harus sama-sama kita tanggung jawabkan. Keputusan yang diambil haruslah dengan hikmat dan pemikiran secara matang karena menyangkut dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, poin mentaati segala bentuk peraturan dan perundang-undangan.
Maksud dari poin tersebut adalah sebagai warga yang baik, ada kala kita harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang ada karena peraturan dan perundang-undangan tersebut dibuat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Seperti tidak membuang sampah di sembarangan tempat merupakan salah satu peraturan yang kita buat yang dimana supaya tempat yang kita singgahi atau tinggali menjadi lebih indah dan lebih asri. Selanjutnya, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum atau pemilu, yaitu menggunakan hak pilih dengan bijak saat pemilihan umum atau pemilu, karena suara atau pendapat dan atau pilihan kita sangat berpengaruh dalam kemajuan negara kita sendiri. Selanjutnya, siap menerima sanksi sesuai hasil keputusan. Maksud dari poin ini adalah di saat kita telah melakukan musyawarah dan mencapai mufakat, saat kita melanggar hasil keputusan bersama, maka kita harus siap untuk menerima sanksi yang sudah dibuat. Selanjutnya, tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Maksud dari poin ini adalah di saat kita melakukan musyawarah, maka kita tidak boleh untuk memaksakan kehendak atau keinginan kita sendiri untuk orang lain. Karena itu akan menjadi beban untuk orang tersebut dan itu bukan salah satu dari perilaku bermusyawarah. Poin terakhir, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang dimaksud dari poin ini adalah saat kita melakukan musyawarah, pasti yang kita inginkan adalah mencapai mufakat. Agar musyawarah yang kita lakukan berjalan baik dan lancar, maka dari itu kita harus sama-sama memiliki semangat kekeluargaan agar permasalahan kita cepat untuk terselesaikan. Kurang lebihnya presentasi dari saya, Fitri Nuraini, sudah cukup. Apabila ada pertanyaan atau yang tambahin, silakan. Terima kasih Bapak dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya izin suspend ya. Ya, silakan.